Ghost Security specialize in cash trucks across LA. Do you have any idea how dangerous this job can be? Some idea, yeah. We ain't the predators, we're the prey. You ready? Ready. Temporary sidearm. What happens if we're pulling pistols in them? It's a 10 grand drop. You should have been back 5 minutes ago. They're serious! Leave this to me. Get in the truck next time! Sorry, pal. Civilian too. There was an investigation. They still haven't found the scum who did it. You were in an accident. My son. You didn't make it. I need to know I killed my son. And I do bear a grudge. Cerita dimulai dengan sebuah mobil lapis baja yang sedang mengangkut uang dari depot penyimpanan. Di dalamnya ada 2 petugas keamanan yang bertugas memastikan uang itu sampai ke tujuan dengan selamat. Namun baru beberapa meter meninggalkan depot, mobil tersebut tiba-tiba dihadang sekelompok perampok bersenjata. Kedua penjaga dipaksa keluar, lalu ditembak mati di tempat. Beberapa pekan kemudian, kita diperkenalkan dengan Fortico, sebuah perusahaan jasa keamanan pengangkut uang. Karena kehilangan 2 petugas pada insiden sebelumnya, Fortico merekrut orang baru bernama Patrick Hill. Ia ditemani senior bernama Bullet, yang bertugas membimbingnya. Sebelum resmi bekerja, Patrick harus melalui serangkaian tes, kebugaran, menembak, dan menyetir. Ia lulus dengan skor pas-pasan, tepat di angka minimal 70. Hari pertamanya, Patrick bertugas bersama senior lain bernama Dave. Semua berjalan lancar. Tapi ketika absen pulang, tatapan Patrick pada kartu absen rekan-rekannya terlihat penuh amarah dan dendam, menandakan ada maksud tersembunyi di balik keputusannya bergabung dengan Fortico. Hari berikutnya, saat bertugas di dermaga, Bullet diculik perampok yang mengancam akan membunuhnya jika uang dalam mobil tidak diserahkan. Alright! They're serious! Shut the fuck! Dave panik, tapi Patrick tetap tenang dan menyarankan untuk mengikuti permintaan mereka. Setibanya di lokasi, Patrick diminta menyerahkan uang. Namun dengan mengejutkan, ia justru membantai seluruh perampok dengan tembakan akurat dan brutal. Dari sini mulai terlihat sisi gelap Patrick. Ia bahkan menangkap salah satu perampok dan menanyainya tentang dalang perampokan sebelumnya, namun tidak mendapat jawaban. Keesokan harinya, Patrick dipanggil ke kantor. 2 agen FBI menanyainya, bahkan memperlihatkan rekaman insiden perampokan mobil lapis baja pertama. Dari rekaman itu terlihat ada seorang warga sipil yang juga menjadi korban. Tatapan Patrick menegaskan, korban itu memiliki hubungan pribadi dengannya. Any connection, Mr. Hill? I'm sure. 3 bulan kemudian, Patrick kembali bertugas dengan Bullet. Kali ini, para perampok yang menghadang justru kabur ketakutan hanya karena melihat wajah Patrick. Hal ini membuat rekan-rekannya mulai curiga. Siapa sebenarnya Patrick?
As if he recognized H. He saw a dark spirit. Flashback 5 bulan sebelumnya, terungkap bahwa Patrick bukan orang biasa. Yeah, I don't. That's why I pay for you to go to good schools. Up with, down without. Ia adalah bos mafia yang paling dicari FBI. Saat insiden pertama terjadi, Patrick sedang bersama anak sulungnya. Karena dipanggil anak buahnya untuk mengawasi rute mobil lapis baja, ia meninggalkan putranya di mobil. Malang, perampokan oleh kelompok lain pecah, dan anak Patrick tewas sia-sia. Patrick sendiri ditembak, namun selamat setelah koma 3 minggu. Bangkit dari luka, Patrick mulai memburu pelaku. I looked up to you. Ia menekan sahabatnya di FBI untuk memberinya daftar nama tersangka, lalu memburu mereka satu persatu. Then you gotta let me do this my way. Beberapa kelompok kriminal bahkan dibantai Patrick meski tidak terlibat langsung, hanya karena ia membenci bisnis kotor mereka. Anyone with a skill set. Namun target utama tetaplah satu, menemukan siapa yang menembak anaknya. Not good enough. Understood. No, it's not understood. But what I'm hearing is, you think Kembali ke flashback lain, ternyata perampokan itu dilakukan oleh 6 mantan tentara bayaran yang kekurangan uang. Orden's more dangerous than bullets. Not. What are they? Pemimpin mereka merencanakan perampokan besar dengan bantuan orang dalam di Fortico. Anggotanya yang paling brutal adalah Jan, pria dengan bekas luka di sekitar mata. They owe us. Dialah yang dengan dingin membunuh putra Patrick hanya karena kesal pada situasi saat itu. It's fucking what? Kembali ke masa kini, Patrick perlahan menemukan kebenaran. I'm not sure it has all blown over. Lebih mengejutkan lagi, ia tahu bahwa Bullet, senior yang membimbingnya, ternyata adalah orang dalam yang membantu kelompok perampok. You know I like you, right, H? They helped me out. Patrick menahan emosinya, berpura-pura ikut dalam rencana mereka, demi sampai ke pelaku sebenarnya. The guards being killed was necessary. I'm with you 100%. Saat perampokan besar di depo Fortico terjadi, baku tembak pecah. Okay! Nobody fucking move! Patrick dengan licik melumpuhkan para perampok satu persatu. What do you want us to do? Ia juga menyelipkan ponsel ke dalam tas berisi uang untuk melacak keberadaan mereka. Pada akhirnya hanya tersisa Jan, yang berhasil kabur dengan membawa uang rampasan. Too fucking slow. Move in. Weapon ready. Gone. We need more bodies down here. There's tunnels everywhere. Air support up here. Namun, Patrick sudah menunggunya. Malam itu, di apartemen Jan, telepon dalam tas uang berdering, dan Patrick muncul. Dengan dingin, ia mengeksekusi Jan dengan cara yang sama seperti anaknya dibunuh. But you still read this. Loss and trauma. Man or death. Homicide. Menembak bagian vital tubuhnya satu persatu, membuatnya merasakan siksaan yang sama sebelum mati. His name was Dougie. Patrick pun berhasil membalaskan dendamnya. Dan film pun tamat.